Ring, ring, ring. Hai, terima kasih sudah mampir dan mengklik channel ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, di mana saja channel ini sedang didengar dan ditonton ya. Hai. Halo sahabat-sahabat kecilku yang kukasihi, gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik semuanya ya. Sahabat-sahabat kecilku, ini ada sebuah kisah yang asik nih, yang akan aku tuturkan untuk sahabat-sahabat kecilku. Tuturan kisah-kisah ini akan ada terus di channel ini. Selain itu, di channel ini juga nanti akan ada berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan sahabat-sahabat kecilku di rumah ya. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama. Aku punya kisah yang sangat seru, sangat asik. Sahabat-sahabat kecilku sudah siap kan untuk mendengarkannya? Oke, kita akan mulai ya. Tutur kisah ini berjudul Kelinci dan Kura-kura. Sahabat-sahabat kecilku, dahulu kala ada seekor kelinci yang sangat terkenal karena kesombongannya. Kelinci ini kemana-mana selalu menyombongkan dirinya, merasa dirinya yang paling hebat. Seringkali kelinci ini mengecilkan, membuat hati hewan-hewan lain terluka. Ada seekor kura-kura yang juga pernah diejeknya. Dikatakan oleh si kelinci ini bahwa si kura-kura tersebut lamban dan bodoh. Lalu si kelinci ini dengan kesombongannya dia mulai menantang si kura-kura ini. Katanya, "Ayo kura-kura, kita adu lari yuk. Siapa yang cepat kita lihat. Yang pasti bukan kamu kura-kura yang akan cepat sampai di garis finish, tapi aku, kelinci yang hebat." Begitu ujar si kelinci. Sebenarnya ketika kura-kura ini mendengar ucapan dari si kelinci sombong ini, kura-kura ini sebenarnya tidak ingin berurusan dengan si kelinci ini. Tapi setelah dipikir-pikir, kura-kura ini ingin memberi pelajaran, sedikit pelajaran kepada si kelinci ini. Lalu dengan penuh percaya diri, si kura-kura menyetujui tantangan si kelinci tersebut. Nah, si kelinci ini berpikir, mana mungkin kau kura-kura yang berjalannya super lambat itu bisa mengalahkan aku, si kelinci yang larinya cepat. Begitu dipikir si kelinci. Si kura-kura ini tidak peduli. Kemudian waktu untuk pertandingan akhirnya akan dimulai. Dan ketika pertandingan itu akan dimulai, tidak ayal mengundang rasa penasaran dari hewan-hewan yang lain. Mereka semua juga ingin menyaksikan bagaimana si kura-kura bisa mengalahkan si kelinci. Dan terlihat para hewan menunjukkan dukungannya terhadap si kura-kura, karena mereka juga tidak menyukai sifat kelinci yang sombong itu. Akhirnya ditunjuklah seekor kera. Tahu kan ya sahabat-sahabat kecil, kera itu monyet yang kecil. Jadi ada kera, ada monyet, ada juga yang besar sekali orang hutan, ada yang lebih besar lagi yang disebut raja hutan, king. Kalau di film dia bernama Kong. Jadi raja monyet yang besar itu namanya, kalau di film dinamakan Kong. Disebutnya King Kong, Raja Kong. Nah, tapi ini yang dipilihkan untuk menjadi wasitnya kura-kura dan
kelinci bertanding lari adalah seekor kera. Seekor kera ini ditunjuk sebagai hewan yang akan mengawasi pertandingan tersebut. Saat perlombaan baru saja dimulai, si kelinci lari dengan secepat-cepatnya melesat jauh melewati kura-kura. Nah, si kelinci ini berpikir, pokoknya aku harus duluan meninggalkan kura-kura. Gak mau kura-kura yang jadi pemenangnya. Jadi si kelinci ini juga punya rasa was-was, takut kura-kuranya menang. Walaupun si kelinci ini punya perasaan yang sombong bahwa tidak mungkin kura-kura itu bisa menyusul aku. Ketika kelincinya sudah berlari jauh, kelinci sombong ini merasa kura-kura paling tertinggal jauh nih. Gak mungkin dia bisa melewati aku, menyusul aku. Dia masih tertinggal di belakang jauh sekali. Nah, di tengah-tengah perlombaan, karena si kelinci yang sombong ini merasa kura-kura masih jauh, gak mungkin melawan atau menyusul si kelinci ini yang sudah melesat jauh. Lalu si kelinci ini memutuskan, oke, sambil menunggu kura-kura yang bodoh dan lamban itu, aku mau istirahat dulu deh. Lalu si kelinci itu memilih di bawah pohon yang rindang. Kebetulan siang itu angin sedang sepoi-sepoi sekali. Karena keasikan dibuai oleh angin yang sepoi-sepoi, kelinci yang sedang beristirahat jatuh tertidur. Lalu dia terkaget karena suara hentakan dari guntur. Rupanya hari mulai gelap karena mendung dan akan hujan. Kelinci ini terbangun. Namun saat dia terbangun, betapa kagetnya kelinci ini. Karena ternyata si kura-kura yang dikatakannya bodoh dan lamban tersebut sudah mencapai garis finish. Si kura-kura menjadi pemenang. Dan si kelinci ini merasa malu sekali karena semua hewan-hewan yang menonton pertandingan ini bersorak-sorai melihat kekalahan dari si kelinci yang sombong tersebut. Akhirnya si kelinci dengan perasaan malu yang sangat berat, dia lalu lekas-lekas berlari, berjalan pulang dengan wajah yang tertunduk. Nah, sahabat-sahabat kecilku, bisa mengambil hal yang positif. Kita tidak boleh sombong kepada siapapun. Kalau kita punya tempat pensil yang lebih bagus dari teman kita nggak boleh sombong. Kalau kita punya pensil yang lebih banyak dari teman kita yang lain, kita nggak boleh sombong. Ya, kita bisa lihat kelinci yang sombong ini dikalahkan oleh kura-kura yang dikatakannya bodoh dan lamban. Tapi melalui kisah ini juga, sahabat-sahabat kecilku boleh punya perasaan yang seperti kura-kura. Nggak boleh gentar walaupun dihina oleh teman-teman kita yang lain. Walaupun dianggap bodoh seperti kura-kura, dianggap lamban dan bodoh, kura-kura ini tidak gentar. Dia malah menerima tantangan dari kelinci ini. Dan dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa dia pun mampu. Sahabat-sahabat kecil, jika di dalam satu pertandingan kita bertanding, kita ikuti pertandingannya. Jangan berusaha untuk menang. Kita berjuang, sebab menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting kita melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Yang terbaik yang kita punya,
kita tunjukkan. Masalah nanti menang atau tidak itu urusan nanti. Gitu ya sahabat-sahabat kecilku. Oke, aku sudahi ya kisah kelinci dan kura-kura ini. Semoga sahabat-sahabat kecilku bisa memetik hal-hal yang positif dari tuturan kisah-kisah ini. Gitu ya. Semoga sahabat-sahabat kecilku bisa mengambil hal-hal yang positif dari kisah ini. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Salam sayang buat sahabat-sahabat kecilku.